menambah nilai, berarti mereka bersedia membayar. Kemudian jika dihilangkan, apakah pelanggan peduli? Kalau pelanggan peduli, berarti produk itu, misalnya ini ngomongin produk, bernilai tambah, atau aktivitas ini menambah nilai. Kemudian jika tidak dilaksanakan, apakah output memenuhi kebutuhan pelanggan? Itu jika jawabannya iya. Jika tidak dilaksanakan, apakah output memenuhi kebutuhan pelanggan? Iya. Misalnya jawabannya iya, tetap terpenuhi, maka aktivitas ini tidak menambah nilai. Itu. Dan cara mengulangi aktivitas ini yaitu dengan mengeliminasi aktivitas yang boros, kemudian eliminasi akar penyebab masalahnya, kurangi beban kerja, tingkatkan metode kerja, minimalkan kapasitas yang tidak terpakai. Tuh, ini caranya biar aktivitas kita bernilai. Oke. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Sebenarnya saya mau bahas-bahas soal, tapi sepertinya nanti dulu. Mungkin saat pertemuan saja, maksudnya tatap muka, biar bisa lebih banyak latihannya nanti. Atau nanti teman-teman silakan coba dulu, kalau ada pertanyaan kita bahas di pertemuan selanjutnya bersama teman-teman yang lain. Oke. Mau istirahat lagi atau mau dilanjutkan untuk kegiatan belajar 2? Halo. Saya lanjutkan untuk kegiatan belajar 2 mengenai kalkulasi biaya menggunakan absorption costing dan variable costing. Mundur. Baiklah. Oke. Atau saya perlu kasih PowerPoint-nya? Kalau memang teman-teman mau PowerPoint-nya, nanti saya share di grup ya. Nanti biar bisa biar bisa dipelajari lagi. Siap. Oke. Sekarang mohon maaf, sangat jelek sekali gambarnya. Kita akan membicarakan mengenai absorption costing dan variable costing. Langsung aja teman-teman buka tabel 2.8. Di sini perbedaan dan cara penggunaan dari kedua metode biaya tersebut. Kalau biaya absorpsi ini penggunaannya untuk eksternal, sedangkan kalau variabel untuk internal. Isinya apa saja di situ? Biaya produk. Untuk absorption costing ada biaya langsung, tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan biaya overhead tetap. Kalau yang internal nggak pakai overhead tetap. Diingat-ingat ya, ini tik. Kalau yang variable costing internalnya kalau variable costing biaya produknya tidak menggunakan overhead tetap. Kalau biaya periode absorption costing, dia terdiri atas penjualan variabel, penjualan tetap, administrasi variabel, dan administrasi tetap. Tapi kalau variable costing
biaya overhead tetapnya ditambahkan di sini. Jadi dia nggak masuk ke biaya produk, tapi dia masuk ke biaya periode. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, untuk lebih jelasnya silakan teman-teman buka tabel 2.9. Tidak saya tampilkan di PowerPoint. Ayo kita baca-baca modulnya. Di tabel 2.9 disajikan data produksi dan biaya, sediaan barang jadinya berapa, informasi biaya variabel, juga ada informasi biaya tetapnya. Dari data tersebut dapat dihitung biaya produksi menurut pendekatan absorption costing dan variable costing. Untuk yang pertama, tabel 2.10, biaya produksi per unit. Untuk kita ngitung biaya produksi dulu. Kalau biaya produksi, absorption costing tidak menggunakan overhead tetap. Menggunakan overhead tetap. Semua biaya masuk dalam absorption costing. Maksudnya biayanya adalah bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Tapi kalau variable costing tidak menggunakan biaya overhead tetap. Tabel 2.10. Sehingga biaya per unitnya berbeda. Yang absorption costing 2.250, sedangkan yang variable costing 2.000 saja. Perbedaannya terletak pada biaya overhead tetap. Nah, terus kalau beda biayanya ini dampaknya kemana? Dampaknya nanti akan mempengaruhi persediaan nilai dari sediaan akhir dan biaya pokok produk terjual atau cost of goods sold, yang akhirnya akan memberikan perbedaan juga pada laba. Jadi perhitungan laba kalau menggunakan absorption sama variable costing juga akan berbeda gitu. Untuk lebih jelasnya, kita sekarang lihat ke tabel 2.11. Di sini ada penjualan, ada laporan laba rugi dengan menggunakan variable costing. Kalau tabel 2.12, laporan laba rugi menggunakan absorption costing. Kalau variable costing, kita lihat di situ penjualannya 24 juta. Dari mana? Yaitu dari 8.000 unit barang terjual. Coba teman-teman lihat di halaman sebelumnya, dari data produksi dan biaya, 8.000 kali 3.000, 2.400.000. Kemudian beban variabel terdiri atas biaya pokok produk terjual, yaitu 8.000 unit dikali 2.000. 2.000 dari mana? Yaitu biaya produksi per unit dengan menggunakan variable costing. Yang ketemu 2.000 tadi di tabel 2.10. Bisa dipahami? 8.000 kali 2.000 sama dengan 16 juta. Sedangkan biaya penjualan dan administrasi sama dengan 8.000 kali 100. Ini karena ada di data produksi di tabel 29, biaya penjualan dan administrasi adalah 100. Jadi 8.000 kali 100. Sehingga total beban variabelnya adalah 16.800.000. Sehingga margin kontribusinya 2.400.000 dikurangi 16.800 sama dengan 7.200.000. Sekarang untuk beban tetapnya, biaya overhead tetap 2.500.000. Kemudian